Saya dikritik karena saya membela Al Zaitun. Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Sheikh langsung, Sheikh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, di sini kembali kami kabarkan ya, ini ya kemarin acara 1 Muharram di Al Zaitun ya, ada seorang tamu kehormatan perwakilan Yahudi. Ini diundang oleh siapa lagi kalau bukan Syekh Panji Gumilang ya. Seorang perempuan perwakilan Yahudi dan memakai baju bintang Daud ya. Di sini saya akan kritik orang ini ya, dan juga saya akan mengkritik Al Zaitun ya. Ini Panji Gumilang mengundang antek-antek ke Yahudi. Ini sangat merusak citra pesantren Indonesia. Karena kenapa? Bahkan di Republik Indonesia ya, Republik Indonesia RI ini tidak pernah, harus Anda ketahui dan kita semua tidak pernah mengakui negara Israel, negara Yahudi di sana itu. Lalu di sini apa yang dia sampaikan? Ya, baik, supaya kita tidak penasaran, mari kita simak apa yang disampaikan orang ini ya pada saat diundang oleh Panji Gumilang di acara 1 Muharram di Pondok Pesantren Al Zaitun, perwakilan Yahudi, tentunya negara Israel. Mari kita dengar sama-sama. Shalom. Shalom untuk Al Zaitun. Salam damai dari saya, Fakta Israel. Salam damai buat Syekh Panji Gumilang dan seluruh keluarga besar Al Zaitun. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Terima kasih sudah membolehkan saya datang memakai baju bintang Daud. Pada bulan Maret baru tahun 2023 ini, saya berkunjung ke kota kelahiran Yesus dan kota kelahiran Raja Daud, Bethlehem. Dan ketika saya memakai kaos ini, tour guide di Bethlehem tidak suka dan menyuruh saya untuk kalau bisa jangan pakai kaos bintang Daud. Tetapi di sini di Indramayu saya bisa masuk dengan kaos bintang Daud. Terima kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan izinkan saya menyampaikan dalam YouTube saya, YouTube Fakta Israel, saya selalu mengucapkan ada kata-kata sebelum akhir, ada pesan yang ingin saya sampaikan yakni damai selalu baik. Berdamai pasti baik. Dan damai dimulai dari diri sendiri. Dan ternyata saya menemukan damai dimulai dari Al Zaitun. Tepuk tangan buat Anda semua. Damai dimulai dari Al Zaitun untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih damai. Dan saya bersyukur ada seorang pemimpin pesantren yang visioner, yang kapasitasnya bukan hanya sebagai pendidik tetapi sebagai negarawan. Karena seorang negarawan itu punya visi ke depan dan punya berdiri di atas golongan dan kelompok. Dan kita di Indonesia butuh orang seperti Syekh Panji Gumilang. Dalam hal visi, toleransi, dan perdamaian untuk persatuan. Tidak pernah ada yang salah dengan perdamaian. Setuju? Tidak pernah ada yang salah dengan toleransi.
Saya dikritik karena saya membela Al Zaitun. Saya dikritik karena dibilang toleransi ada batasnya. Kemarin saya tanya kepada Syekh langsung, Syekh, sampai sejauh mana toleransi menurut Anda? Dan beliau menjawab, toleransi tidak ada batasnya. Dalam arti kita toleran pada hal-hal yang benar. Kita toleran pada hal-hal yang membawa damai. Kita toleransi pada hal-hal untuk kebaikan semua. Kita tidak toleran pada hal-hal kekerasan. Kita tidak toleran pada hal-hal yang radikal. Betul tidak, Bapak Ibu? Nah, itu yang kita soroti. Nah, itu yang kita soroti, yang ia sampaikan, ya. Ada beberapa hal yang harus kita soroti. Yang pertama, negara ini tidak pernah mengakui negara Israel. Adanya negara Israel itu tidak diakui oleh Indonesia. Bahkan saya pribadi, saya menganggap bahwa Israel itu tidak ada. Itu negara Yahudi. Yang ada adalah Palestina. Itu dulunya Palestina direbut oleh orang-orang Yahudi, datang ke sana merebut tanah itu. Jadi logo atau lambang bintang Daud yang dipakai mbak-mbak tadi itu lambang apa? Ya, karena tidak diakui di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah kita tidak pernah dan tidak ada diplomasi dengan negara yang namanya Israel. Tidak ada hubungannya. Nah, ini kita dan buktinya bahwa kita tidak punya kantor kedutaan di Israel. Kemudian Israel itu tidak boleh mempunyai kantor perwakilan kedutaan di Jakarta, di Indonesia. Karena kenapa? Memang Indonesia ini tidak mengakui adanya diplomasi dengan Israel. Karena kita anggap mereka tidak ada. Karena memang RI ini sangat dan tidak akan pernah mengakui adanya Israel. Nah, kalau baju bintang Daud masuk ke pesantren, ini sudah merendahkan citra Indonesia, citra pesantren-pesantren Indonesia. Kenapa Anda pakai bintang Daud? Itu kan orang Israel itu. Jadi sebaiknya di sini Al Zaitun jangan disebut pesantren. Ini sudah merusak citra pesantren, ya. Sebaiknya sebut aja sekolah formal atau apapun namanya, asalkan jangan pesantren. Ini merusak. Yang ketiga, dia tadi menanyakan ke Panji Gumilang, katanya toleransi itu tidak ada batasnya. Oh, lo kok gitu? Masa toleransi nggak ada batasnya? Bablasan dong kalau gitu. Ini kalau dalam agama Islam, ini sangat nyeleneh sekali. Dalam Islam itu ada dua hal, ya. Kalau dalam ada dua hal, yaitu muamalah dan akidah. Muamalah artinya komunikasi, ya, sosial, kemudian akidah, keyakinan. Akidah dulu, ya, kalau misalkan sudah benar akidah ini, keyakinan kita ini, yaitu la ilaha illallah, kalau sudah benar akidahnya, insya Allah muamalahnya sudah benar. Nah, kalau muamalah, contoh muamalah, jadi dalam Islam toleransi itu ada dua. Pertama, muamalah, kemudian akidah. Muamalah itu berinteraksi dengan orang, berbisnis, membangun Indonesia lewat organisasi negara lain, itu boleh dalam Islam, itulah toleransi, ya. Nah, yang kedua, akidah. Akidah ini artinya keyakinan, mengakui Allah Subhanahu wa taala itu esa, la ilaha illallah, Muhammad adalah Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah. Tidak boleh dicampur adukan dengan yang lain. Jadi toleransi itu ada batasnya. Kalau tidak ada itu kacau jadinya. Lampu merah aja ada batasnya. Kalau nggak diatur bahaya. Dalam Islam akidah itu sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sangat ngaco orang tadi itu. Contohnya misalkan kalau nggak ada batasan, misalkan karena Al Zaitun ini toleransinya tinggi, dia ikut ke gereja. Orang ibadah sekolah Kristen ikut di situ. Apakah nggak dibatasin? Kan ngaco. Ya, ini yang disampaikan tadi Mbak ini katanya nanya ke Panji Gumilang. Jadi dalam Islam itu jelas. Dalam akidah tidak boleh campur aduk. Kemudian dalam muamalah boleh kita berinteraksi sosial, organisasi. Dalam Bank Indonesia itu boleh. Tapi dalam hak akidah tidak boleh. Jadi muamalah boleh. Akidah no sama sekali. Jangan-jangan kalau nggak ada batasnya, santri Al Zaitun nanti ikut ke gereja, kan ngaco sekali ya. Jadi toleransi ada batasnya. Baik, saya kira itu yang kita soroti, toleransi itu ada batasnya, dan perlu kita ketahui bahwa RI
Republik Indonesia tidak pernah mengakui adanya negara yang bernama Israel. Makanya dari zaman Soekarno sampai sekarang itu tidak pernah mengakui negara dengan adanya namanya Israel. Baik, kira seperti itu. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.